Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Ramadan dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan merepresentasikan materi tentang pengenalan software, SDLC dan tahapannya. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras, hardware, komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Di sini ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolahan kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Kedua, perangkat lunak sistem. Menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Sistem operasi atau operating system. Mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna dan menjalankan program. Kedua, driver perangkat keras atau device drivers. Memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Ketiga, utilitas sistem atau sistem utilities. Menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak produktivitas. Seperti pengolah kata, yaitu word processor. Contohnya Microsoft Word dan Google Docs. Pengolah angka spreadsheet. Contohnya Microsoft Excel dan Google Sheet. Perangkat presentasi. Contohnya Microsoft PowerPoint dan Google Slides. Selanjutnya, perangkat lunak desain grafis. Contohnya yaitu Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar dan grafis, dan Corel Draw untuk desain vektor dan ilustrasi. Selanjutnya, perangkat lunak keamanan. Contohnya antivirus seperti Norton, McAfee, dan Avast. Dan ada juga firewall seperti Windows Firewall dan Zone Alarm. Selanjutnya, perangkat lunak pengembangan atau development software. Di sini ada IDE atau Integrated Development Environment. Contohnya seperti Visual Studio dan Eclipse. Compilers dan interpreters. Contohnya seperti GCC atau GNU Compiler Collection dan Python Interpreter. Selanjutnya, perangkat lunak navigasi dan peta. Contohnya Google Maps, yaitu untuk navigasi dan informasi lokasi. Contoh lainnya Waze, aplikasi navigasi berbasis komunitas. Selanjutnya, perangkat lunak database. Contohnya sistem manajemen basis data DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database. Perangkat lunak basis data database software membantu dalam desain, pembuatan, dan manipulasi basis data. Selanjutnya, perangkat lunak hiburan. Contohnya media player seperti VLC, Windows Media Player. Permainan atau games, dari permainan sederhana hingga permainan yang kompleks. Dan aplikasi streaming musik dan video seperti Spotify dan Netflix. Perangkat lunak jaringan. Contohnya web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Lalu aplikasi email seperti Microsoft Outlook dan Gmail. Dan aplikasi chat
kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams. Selanjutnya, perangkat lunak sistem cerdas atau Artificial Intelligence atau AI. Contohnya seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Perangkat lunak pembelajaran machine learning software untuk analisis data dan prediksi. Lalu perangkat lunak open source. Contohnya Linux operating system sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source. Dan LibreOffice, alternatif open source untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk memilih perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan, serta memastikan legalitas dan keamanannya. Perangkat lunak yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya, jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Yang pertama, perangkat lunak proprietary, perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Pengguna biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya yaitu Microsoft Windows, sistem operasi, Microsoft Office, paket produktivitas, dan Adobe Creative Cloud atau perangkat lunak desain grafis. Yang kedua, perangkat lunak open source. Perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya yaitu Linux, Apache HTTP Server, Mozilla Firefox, dan LibreOffice. Ketiga, perangkat lunak berbayar atau commercial software. Perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi pengguna dan dukungan teknis. Contohnya antara lain Adobe Photoshop, AutoCAD, dan QuickBooks. 4. Perangkat lunak freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contohnya yaitu VLC Media Player, Audacity, dan 7zip. Selanjutnya 5. Perangkat lunak shareware, perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, penggunaan diharapkan membayar untuk melanjutkan penggunaan. Antara lain contohnya yaitu WinRAR dan IDM atau Internet Download Manager. Keenam, perangkat lunak berlangganan atau subscription software, perangkat lunak yang diakses dan digunakan oleh pengguna selama periode berlangganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum terutama untuk layanan cloud dan aplikasi berbasis web. Contohnya Microsoft 365 dan Adobe Creative Cloud. Ketujuh, perangkat lunak abandonware, perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu perencanaan atau planning, identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal. Pengembangan dan pemangku kepentingan bersama-sama mendefinisikan proyek. Kedua, analisis atau analis,
mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Analisa kebutuhan membuat dokumen analisis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembangan. Ketiga, desain. Membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis. Ini mencakup desain arsitektur, desain detail, dan desain antarmuka pengguna. Keempat, implementasi. Menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini juga mencakup pengujian unit, di mana setiap bagian kode diuji secara terpisah. Angkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Kelima, pengujian atau testing. Pengidentifikasi dan memperbaiki bug, serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem. Keenam, implementasi atau deployment. Membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Ketujuh, pemeliharaan atau maintenance. Mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang diperlukan setelah perangkat lunak diterapkan. Ini bisa melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Catatan penting, literasi dan siklus hidup rekayasa lunak. SDLC dapat linear atau waterfall atau iteratif, misalnya metode Agile. Metode iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek. Pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tahap perencanaan dalam SDLC. Tahap perencanaan dalam Software Development Life Cycle atau SDLC merupakan langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak. Perencanaan yang matang di awal proyek dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proyek berjalan sesuai rencana. Berikut ini adalah penjelasan tahap perencanaan dalam SDLC. Yang pertama yaitu identifikasi proyek. Identifikasi proyek melibatkan memahami menyeluruh tentang apa yang perlu dicapai. Pengidentifikasian tujuan dan batasan proyek adalah langkah awal dan perencanaan. Kedua, analisis kelayakan atau feasibility analysis. Evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan menguntungkan. Ketiga, pengumpulan persyaratan atau requirement gathering. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, fungsional dan non-fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Keempat, perencanaan sumber daya. Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini harus sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek. Kelima, penjadwalan proyek. Menetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap pengembangan, termasuk penentuan waktu mulai dari selesai masing-masing tugas. Penjadwalan ini membentuk dasar bagi tim pengembangan untuk mengelola waktu secara efektif. Keenam, perencanaan anggaran. Menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Ini mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya terkait dengan proyek. 7. Perencanaan risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya.
Hal ini mencakup identifikasi, analisis, dan perencanaan respons terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul. Kedelapan, perencanaan pengendalian perubahan atau change control planning. Menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan. Ini termasuk evaluasi, persetujuan, dan dokumentasi perubahan. 9, yaitu dokumentasi rencana. Menyusun dan mendokumentasikan rencana perencanaan, termasuk tujuan, jadwal, anggaran, resiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Dokumen ini menjadi panduan untuk seluruh tim proyek. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Selanjutnya, manfaat tahap perencanaan dalam SDLC. Pertama, memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek. Kedua, mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Ketiga, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien. Keempat, menentukan jadwal proyek yang realistis. Kelima, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Sekian penjelasan saya tentang pengenalan software SDLC dan tahapannya. Maaf jika ada kata-kata saya yang tidak jelas dan tidak enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.